Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi dengan NIM 1914020, mahasiswa Bina Sriwijaya. Di sini saya semester 2 mengikuti mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan langsung dibimbing oleh Ibu dosen Utami Niki Kusaini MPD. Baik, di sini saya akan mempresentasikan penginderaan, persepsi, intelijensi, emosi, dan motivasi belajar. Baiklah, kita kupas tuntas satu persatu. Yang pertama yaitu penginderaan. Sejak individu dilahirkan, ia langsung berinteraksi dengan lingkungan fisik, dengan lingkungan sosial, menggunakan alat indera, dan mengenali dunia luar. Dalam mengenali diri sendiri maupun keadaan sekitar sangat berkaitan dengan persepsi. Karena itu, proses penginderaan tidak lepas dari proses persepsi. Dan proses penginderaan merupakan proses pendahuluan dari proses persepsi. Penginderaan akan selalu terjadi setiap saat di proses individu menerima stimulus melalui alat inderanya, melalui reseptornya. Terkait dengan alat indera, konsep alat penginderaan ini sendiri berbeda dengan perasaan atau feeling. Apa sih pengertian penginderaan? Penginderaan atau sensasi adalah proses masuknya stimulus ke dalam alat indera manusia. Nah, setelah stimulus tersebut masuk, kemudian otak akan menerjemahkan stimulus tersebut. Oke, selanjutnya yaitu proses penginderaan. Nah, proses penginderaan itu sendiri ada 5. Yang pertama yaitu penglihatan. Prosesnya terjadi karena adanya sebuah rangsangan yang berupa sebuah gelombang cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Kemudian melalui bagian-bagian lain, sehingga dari proses tersebut menuju ke dalam retina, diteruskan ke otak sehingga membuat kita dapat melihat. Nantinya. Kemudian yang kedua yaitu pendengaran. Proses pendengaran sendiri berupa adanya sebuah gelombang yang masuk, gelombang suara nih ya, yang masuk ke dalam bagian sistem pendengaran sehingga akhirnya kita dapat mendengar. Selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu pengecap. Nah, apa sih pengecap itu? Alat pengecap ini berupa lidah. Untuk prosesnya sendiri, saat cairan masuk diterima di dalam lidah, kemudian memasuki bagian rongga mulut, lalu dapat diteruskan ke nervus, menuju gyrus, cantalis, proterius yang ada di dalam lidah, sehingga terjadilah yang namanya penerimaan rangsangan berupa sebuah rasa, misalnya nih asam, manis, terus asin, terus rasa pedas dan lain-lain. Nah, yang keempat yaitu bau. Di mana alat tersebut ada? Nah, bau di mana? Pasti di hidung. Untuk prosesnya sendiri, salah satunya adalah bau yang diterima di bagian rongga hidung, kemudian diteruskan oleh nervus ke satu dan pada senibilitik di kulit otak. Selanjutnya yaitu yang kelima, indera peraba. Untuk indera peraba adalah kulit, di mana dalam hal ini terjadi suatu proses rangsangan diterima oleh tubuh manusia, di mana rangsangan tersebut berupa trins, mekanis, cahaya, chemis, dan juga elektris. Di dalam hal ini yang terjadi pada bagian mekanis ringan, khususnya pada telapak kaki. Peraba sendiri bisa dirasakan oleh kulit. Oke, selanjutnya kita memasuki pembahasan yang kedua yaitu persepsi. Apa sih persepsi? Nah, persepsi merupakan proses untuk menerjemahkan atau menginterpretasi stimulus yang masuk dalam alat indera. Pada dasarnya, persepsi itu dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, yang pertama kita bahas yaitu faktor internal. Apa sih faktor internal? Nah, faktor internal yaitu faktor-faktor yang terjadi dalam diri individu yang mencakup beberapa hal, yaitu pertama fisiologis, kedua yaitu perhatian, ketiga minat, keempat kebutuhan yang searah, kelima
pengalaman dan ingatan, dan yang keenam yaitu suasana hati. Nah, penjelasannya bisa kalian baca di samping ini ya. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor eksternal. Apa sih faktor eksternal? Nah, lingkungan dan objek-objek yang dapat merubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitar yang mempengaruhi seorang dalam merasakan dan menerimanya. Nah, faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi ada 5 nih ya. Yang pertama yaitu ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus. Yang kedua, warna dari objek-objek. Yang ketiga, keunikan dan kekontrasan stimulus. Dan yang keempat, intensitas atau kekuatan dari stimulus. Dan yang kelima, motion atau gerakan. Nah, penjelasannya bisa kalian baca ya di samping. Baik, yang ketiga kita bahas yaitu intelijensi. Apa sih intelijensi? Pasti berkaitan dengan IQ kan? Nah, intelijensi adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, menghadapi lingkungan secara efektif. Nah, secara garis besar, faktor intelijensi tergantung dalam hubungan antara proses mental dan perilaku efektif, terutama dalam belajar, di mana diasumsikan bahwa semua orang normal. Faktor yang menentukan itu adalah faktor fisik karena kelahiran. Dan di samping itu faktor psikis, sosial, lingkungan budaya, dan lingkungan alam. Semua faktor itu mempengaruhi kepribadian individu yang bersangkutan. Nah, yang menentukan seorang siswa berbeda dari siswa lainnya dalam intelijensinya tinggi, tentu cepat dalam belajarnya. Sedangkan siswa yang intelijensinya rendah tentu cenderung lambat dalam belajar atau perlu sedikit latihan. Nah, dari faktor keturunan akan terdapat perbedaan kemampuan atau intelijensi. Nah, dalam intelijensi ada 3 faktor penting perkembangan intelektual. Nah, yang pertama yaitu faktor nutrisi, yaitu makanan yang bergizi, 4 sehat, 5 sempurna. Kemudian yang kedua yaitu stimulasi, yaitu pemberian pendidikan yang baik kepada anak oleh orang tua. Dan yang ketiga yaitu sarana. Apa sih sarana? Yaitu alat yang mendukung pendidikan anak tersebut. Pasti materi belajar untuk meningkatkan intelijensi. Nah, di sini ada 5, yaitu audio, yaitu memperbesar dan memperjelas pendengaran sehingga lebih jelas. Dan yang kedua yaitu visual, yaitu memperjelas penglihatan semisal dengan film. Nah, yang ketiga yaitu rasa, adalah cara untuk meningkatkan ingatan kita terhadap unsur benda dan lain-lain. Nah, yang keempat yaitu raba, yaitu memeriksa suatu benda untuk menggunakan tangan kita, apakah benda itu besar, licin, berduri, dan sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu penciuman. Nah, apa sih penciuman? Kita menggunakan alat penciuman bagaimana kita suatu barang, misalnya mencium parfum, itu baunya wangi, yang mungkin beda harum atau aromanya dengan parfum lainnya. Kita kan bisa membedakan ya. Baik, ya yang selanjutnya yaitu yang keempat. Apa sih yang keempat? Yang keempat itu adalah emosi. Nah, jangan di pikiran kalian itu emosi adalah amarah, dikit-dikit marah, kecewa. Bukan, tapi emosi adalah bagian penting dari dalam kehidupan manusia untuk menyatakan perasaan kita. Nah, seperti rasa sedih, rasa senang, rasa gembira, rasa cemas, dan sebagainya. Pembentukan sikap dalam emosi anak adalah sebagai reaksi terhadap dunia luar, terutama orang-orang di sekitarnya. Nah, berbagai reaksi orang dewasa atau orang tua, guru, kakek, nenek, dan sebagainya terhadap anak itu ada 5, yaitu bersikap emosional sehingga menakutkan anak akibat mungkin anak menangis atau melarikan diri. Nah, yang kedua yaitu keras sehingga sampai memukul, maka anak menjadi ketakutan, menangis, dan bahkan lari. Nah, yang ketiga menghukum anak, maka anak tidak jerah, bahkan melakukan hal yang lebih besar lagi dari semulanya. Nah, yang keempat melakukan upaya lembut dan manis, maka anak akan merubah kelakuannya dan berjanji akan berbuat yang lebih baik.
Nah, yang kelima yaitu bersifat edukatif, yaitu berbuat yang mengarah anak kepada perbuatan baik. Nah, jadi kalian bisa menentukan sendiri, kita sebagai orang tua untuk mengatur anak kita memilih sikap apa dari kelima tersebut ya. Nah, berikut ini adalah cara belajar emosi anak. Itu ada 4. 1. Trial and error adalah artinya coba-coba dan mungkin salah. Jika anak melihat menentukan benda yang baru, misalnya mainan elektronik, maka anak mencoba mengutak-atiknya barang tersebut terlebih dahulu tanpa menanyakan cara kerjanya kepada kita atau kepada orang tuanya, kepada gurunya. Nah, coba-coba itu mungkin saja merusak bahkan salah. Nah, yang kedua yaitu imitasi. Ya, imitasilah, meniru. Nah, anak akan meniru adegan perbuatan orang dewasa. Nah, yang ketiga yaitu asosiasi atau conditioning, yaitu cara belajar dengan menghubungkan sesuatu dengan yang lain. Nah, yang keempat atau yang terakhir, cara belajar emosi dengan latihan atau training. Misalnya, melatih anak untuk bersikap sopan terhadap orang lain dengan berkata baik, sopan santun, dan merendah diri terhadap orang tua. Baik, yang terakhir nih yaitu yang kelima, motivasi belajar. Apa sih motivasi belajar? Motivasi belajar adalah dorongan yang timbul dari dalam diri siswa, dari luar diri siswa untuk melakukan sesuatu. Nah, motivasi dari dalam diri siswa adalah hasrat dan keinginan untuk berhasil, dorongan, kebutuhan, belajar, dan harapan akan cita-cita. Kalian nih, jika ingin mendapatkan peringkat 1, pasti tekad dari dalam diri kita kan ingin belajar sebisa mungkin supaya mendapatkan peringkat 1. Motivasi dari luar yaitu penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, kegiatan belajar yang menarik. Nah, jika kalian mendapatkan peringkat 1, pasti kalian akan mendapatkan penghargaan berupa piagam, berupa trofi, dan lain-lain. Wah, habis nih. Nah, terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf ya jika ada kesalahan kata, kesalahan penyebutan nama dan gelar, kesalahan dalam materi-materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.